Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku semuanya, selamat berbahagia, sentosa, dan semoga dalam lindungan dan berkahnya Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku, kita semua tahu bahwa perjalanan meniti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan daripada gampang ataupun bukan daripada kita anggap enteng. Karena di dalam perjalanan itu banyak sekali jebakan-jebakan spiritual. Banyak sekali rasa-rasa yang mengundang kita kepada perasaan sangka-sangka. Sangka-sangka inilah yang termasuk daripada hijab ataupun termasuk daripada kegelapan yang ada. Karena kita ini terus merasa terus mencari, merasa terus bersangka-sangka, padahal sudah jelas dinyatakan seperti di konten-konten kita yang telah lalu. Dan kemudian ketika kita mempelajari suatu hal, kaji-kaji diri, ya, kaji-kaji ma'rifatullah, ilmu-ilmu ma'rifatullah, ilmu-ilmu teori, baik itu teori dan praktek, kita selalu bertanya-tanya, padahal sudah jelas. Nah, contoh seperti ini, ketika banyak bertanya, ketika banyak mengatakan dalam hati berpikir bahwa kenapa bisa seperti ini, bagaimana kok bisa begini, ada keraguan, was-was, itulah hijab sebenarnya, saudara. Namun semuanya tak lepas lagi daripada kehendaknya Allah Ta'ala. Maka kita ini mengkaji daripada beberapa jalan. Ada jalur Nur Muhammad, ada jalur melalui sifat 20, ya, termasuk sifat ma'ani itu, sifat ma'nawiyah, sudah jelas. Dan bahkan ujung-ujungnya kita mengarah kepada sir yang ada dalam pemahaman ma'rifatullah. Karena ada 4. Ketika para ahli ma'rifat, ahli-ahli tasawuf itu membaginya 4, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Tubuh kita tahu, hati kita tahu, nyawa kita tahu, rahasianya ini, sirnya ini masih dikatakan rahasia. Nah, di sini kenapa bisa dikatakan rahasia? Karena ketika dibuka di dalam forum-forum terbuka seperti ini, media sosial, banyaknya yang tidak percaya ataupun bahkan meledek. Makanya ulama-ulama kita pintar sangat menyembunyikan itu. Guru-guru kita menyembunyikan dengan menamakan sir ataupun rahasia. Sebagaimana ditegaskan di dalam hadis qudsi itu, al-insanu sirri wa ana sirru, insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Maka sebagian para ahli-ahli tasawuf mengkaji daripada ilmu ma'rifat itu melalui 7 sifat ma'ani. Maka ketujuh sifat ma'ani ini adalah satu petunjuk jalan, termasuk jalan juga untuk mencapai kepada sir. Nah, sir inilah ketika orang sudah mengetahui yang namanya sir, rahasia, maka dia pasti akan sampai kepada Tuhan. Karena sir ini sebenarnya punya rahasia, yang dimana rahasia ini lahir daripada kejadian kosong, ataupun lahir langsung daripada diri yang satu ataupun Tuhan itu, yang tidak bisa disebut, yang punya nama Allah. Itulah sir. Nah, sir inilah titik Ahmad, kemudian dari titik ini menjadi alif, kemudian semesta alam dan seluruhnya. Maka inilah sir yang disembunyikan oleh ulama-ulama. Maka dikatakan sir ini sebenarnya tidak di dalam, tidak hanya bertepatan di dalam dan tidak juga di luar. Tapi dia di dalam, dia di luar, dia di diri, dia di atas, bawah, kanan, dan kiri. Intinya meliputi segala sesuatu. Nah, sir ini sebenarnya adalah zat hayat. Yang dimana sir ini yang sebenarnya adalah Nur Muhammad itu ataupun Nur Ilahi itu sendiri. Maka hanya Nur Ilahi inilah, hanya sir inilah yang bisa sampai kepada Tuhan. Karena dia langsung daripada hembusannya, langsung daripada dirinya
yang bernama Allah itu, yang Tuhan itu. Meskipun Tuhan tak bernama, namun yang punya nama Allah itu ya Tuhan itu sendiri. Karena sir inilah yang akan mampu tembus ke Sang Maha Ruang itu. Maka di sini banyak sekali guru-guru kita yang mempraktekkan dengan jalan sifat ma'ani. Caranya bagaimana? Dengan rasa sejati. Rasa sejati, rasa keilahian yang ada di dalam. Caranya bagaimana? Maka para ulama, para guru-guru, ya, para alim-alim, para kiai-kiai yang mengkaji ma'rifatullah menyuruh para salikin untuk beberapa praktek. Ada dengan khalwat, ya, ada dengan uzlah, ada dengan menyuruh ke tempat gelap, sepi, dan terus menyuruh untuk menutup matanya, kemudian merasakan di situ yang ada hanya dia sendiri. Nah, awal-awal yang ada hanya dia sendiri. Namun diberitahukan di situ siapa yang ada itu. Nah, nanti digiring lagi, di mana penyaksian kepada sir itu, di mana keletaknya dan di manakah kita bisa mengenal sir itu. Nah, maka biasanya guru-guru kita, orang-orang tua kita mengatakan pandang yang memandang, lihatlah yang melihat. Maksudnya apa? Nah, ketika kita melihat sesuatu, pandanglah yang dilihat itu. Pandanglah yang melihat, bukan pandangan keluar. Pandanglah yang melihat itu. Itulah sir sebenarnya. Itulah rahasia yang sebenarnya. Jadi ada juga jalannya dengan menutup mata, kemudian disuruh merenung. Kemudian ditanya siapa yang merenung itu? Yang merenung itulah sir. Yang merenung itulah sir. Yang merenung itulah dia itu sebenarnya. Tajallinya melalui insan. Nah, maka banyak cara-cara. Ada lagi cara dengan memperhatikan detakan jantung, dengan nafas, ya, dengan menyuruh dia memperhatikan detakan jantungnya, dengar detukan jantung, Allah, 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 Allah. Nah, yang menyebut itu siapa dan yang mendengar itu siapa? Tidak lain dan tidak bukan hanya sir itu sendiri sebenarnya. Makanya dikatakan rahasia. Rahasia ini adalah zat hayat. Zat hayat inilah nanti akan bertajalli, kemudian dinyatakan senyata-nyatanya kepada diri insan itu melalui pengenalan 7 sifat ma'ani. Di mana-mana ada sifat pasti ada zat yang berdiri. Makanya dikatakan sir. Nah, sekarang di sini di dalam tubuh kita, di tiap-tiap segala sesuatu di alam semesta ini pasti ada zat, sifat, asma dan af'al. Namun zat hayat ini sebenarnya itu meliputi segala sesuatu. Namun dia bertajalli, ya, saya ulang, dia meliputi segala sesuatu, sir ini. Namun sir ini bertajalli masuk ke dalam, tapi dia juga di luar. Ah, begitu. Dia masuk ke dalam dan dia juga di luar. Dia masuk bertajalli menjadi rasa ilahi. Nah, ketika merasa inilah, yang rasa inilah, itu sir. Nah, contohnya, ketika kita melihat, yang dilihat ini adalah Nur Muhammad, yang melihat itulah sir, yaitu Nur Ilahi. Nah, lalu ditauhidkan lagi Nur Muhammad ini dari mana? Nur Allah juga. Jadi, Allah yang melihat Allah, yang dipandang Allah, yang memandang pun Allah, yang merenung Allah, yang direnungkan Allah. Nah, itulah kalau sudah duduk di ketunggalan. Namun perlu ditekankan, zat hayat itu sebenarnya tiada rupa, tiada suara, tiada warna. Dia meliputi segala sesuatu karena dia ibaratkan ruh semesta alam. Diibaratkan seperti rupanya itu seperti angin, bisa dirasakan. Nah, inilah yang bertajalli melalui diri insan itu. Kemudian dia ini menjadi rasa, wujud rasa di situ, rasa keilahian. Kemudian si rasa ilahi ini menyatakan diri tajallinya kepada
si insan itu, si manusia itu, bahwa zat sifat asma dan af'al. Maka betullah daripada zat hayat bertajalli menjadi wujud zat, namun zat majasi ataupun zat khoyali. Nah, itulah rupa daripada insan itu sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian tembus ke diri yang di dalam. Itulah yang dikatakan Allah Ta'ala. Namun kalau disebut itu salah, makanya dikatakan sir. Kalau kita menyatakan Allah Ta'ala kemudian menjadikan itu langsung kepada zat, itu biasanya orang salah paham. Apalagi kalau disebut itu batal. Maka kalau dalam pelajaran tidak masalah, dalam pelajaran itu tidak apa-apa. Namun ketika sudah mengetahuinya cukup saja sir. Nah, sir itulah dari ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh, hati, nyawa. Nah, itulah sir sebenarnya, gabungannya itu. Itulah zat, sifat, asma, dan afal. Itulah yang bernama Allah Ta'ala. Namun jangan mengaku menjadi Allah. Karena di sini hadirnya kita, wujud sangka-sangka ini, perasaan kita bahwa kita ini ada, ini mau dikembalikan. Mau dinyatakan bahwa hanya Allah yang ada. La maujudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah Ta'ala. Maka wujud sangka-sangka ini, yaitu perasaan kita, hawa nafsu kita, ini mau dihilangkan. Bagaimana caranya? Ya banyak caranya, dengan musyahadah Nur Muhammad, musyahadah Nur Ilahi, musyahadah sifat ma'ani, musyahadah rasa. Nah, di situ. Supaya dalam sehari-hari jangan sampai putus rasa itu, penyaksian musyahadah itu jangan sampai putus. Karena kapan-kapan putus, ini pikiran berpikir lagi, nafsu berpikir lagi, akhirnya mencari-cari lagi. Akhirnya apa? Kita takutnya tidak selamat di akhir hayat. Karena kita lupa. Jadi jangan sampai, semoga Allah Ta'ala meridhoi dan merahmati kita semua untuk berkekalan, berterus-terusan, berkepanjangan mengingati musyahadah. Tentunya semua tahu bahwa yang diingat dan mengingat adalah Ahad, satu, esa. Yang menyaksikan dan yang disaksikan esa, yang mencari, yang dicari esa. Namun prakteknya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah rumit jika tidak ada hidayah dari Allah, jika tidak ada kekuatan. Karena manusia itu la haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, bukan mulut yang berkata-kata. Karena ketika mengatakan mata yang melihat, orang mati juga itu tidak bisa melihat. Orang mati tidak bisa mendengar karena tidak ada zat hayat di situ yang hidup. Maka sir inilah, zat hayat inilah yang mampu untuk tembus kepada zat kunizat, yaitu zat yang sebenar-benarnya zat, yang tiada berzat, yang diri sebenar-benarnya Tuhan. Nah, itu tidak ada yang bisa sampai makom ke situ. Meskipun dikatakan makom kunizat ini, ya, di sebelumnya ahadiyah, ya, itu sebelum alam ahadiyah loh. Itu ada makom kunizat. Di situ tidak ada yang bisa sampai. Satu manusia pun, bahkan nabi, rasul, wali-wali, tidak ada yang bisa sampai. Kecuali Allah Ta'ala sendiri. Kecuali Rob itu sendiri. Kecuali Tuhan itu sendiri yang mengetahui diri rahasianya itu. Makom kunizat. Siapapun tidak akan bisa sampai ke sana, kecuali Tuhan itu sendiri yang mengetahui. Maka dikatakan ulama-ulama kita jangan cari kunizat, jangan cari Tuhan itu. Nah, yang dicari di sini, maka hadis-hadis Nabi, bahkan para ulama mengatakan jangan memikirkan tentang zat Allah, pikirkanlah tentang makhluk ataupun sifat-sifatnya. Karena sifat itu pasti berdiri dengan zat. Sifat itu untuk menyatakan zat. Nah, namun disebut nanti sir ketika sudah nampak wujudnya. Wujudnya si zat ini, zat hayat ini bertajalli menjadi wujud, menjadi zat majasi, cermin, zat bayangan. Nah, itu karena insan ini adalah bayangan daripada zat hayat itu sendiri, bayangan, cerminnya.
Nah, sama kalau kita bercermin, yang di dalam cermin dan yang di luar cermin. Nah, yang di luar cermin itu zat hayat, yang di dalam cermin itu adalah zat majasi itu tadi. Dimaujudkan, diadakan. Jadi ketika bergerak satu zat ini, zat hayat ini, maka zat majasi itu, wujud majasi itu akan bergerak juga. Maka jangan pernah katakan bahwa ini semua kehendak saya, ini semua perbuatan saya. Tidak. Kalau kita mengatakan begitu, kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Karena kenapa? Di dunia ini, alam semesta seluruhnya ini cuma satu zat. Cuma Esa. Zat yang membolak-balikkan dunia ini. Alam semesta ini, langit dan bumi, itu cuma satu zat. Kalau ada dua zat selain Allah Ta'ala, itu akan tidak beraturan. Dan tidak akan mungkin itu bisa terjadi. Makanya yang melihat, yang mendengar, yang berjalan, yang bekerja, semua itu wujud sangka-sangka. Sangka-sangka kita yang mengatakan kita ini hidup. Nah, ini loh yang mau dimatikan. Keakuan ini, pikiran ini, wujud sangka-sangka ini, wujud majasi ini, yang merasa perasaan ini bahwa kita ada. Makanya kita bilang perasaan dengan rasa itu beda. Kalau rasa itu sudah pasti jelas. Contoh, kita memakan garam ataupun memakan gula, mencoba gula, menjilat, itu rasanya manis dan tidak bisa bohong. Tapi kalau perasaan itu masih sangka-sangka. Kita menyangka, oh ini mangganya kayaknya kecut. Tidak, kayaknya manis karena kuning. Ah, itu perasaan. Ah, begitulah. Itulah diri kita yang khoyal, yang berkhayal, yang menyangka-nyangka. Itulah diri kita itu. Yang mau dikembalikan, yang mau dinyatakan haknya Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya banyak jalan. Ada jalur Nur Muhammad, jadikan Nur Muhammad, jadikan Nur Ilahi. Ada jalur melalui sifat ma'ani, karena yang bergerak semua sifatnya Allah Ta'ala. Ada jalur kepada sholat, ada jalur kepada zikir, macam-macam itu, macam-macam. Maka di sini bukan hanya sekedar kita itu berzikir ataupun menyebut Allah, 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 la ilaha illallah, hu Allah, i, u, bukan. Tapi rasanya itu, feelingnya itu loh. Feelnya itu dapat tidak? Sementara kita bertakbir Allahu Akbar, itu kan nikmat, itu nikmat, rasa nikmat, rasa betul-betul yang nikmat itu. Saking nikmatnya tidak terasa sholat, tidak terasa kita sudah sholat. Namun kelihatan nikmatnya, kerasa itu nikmatnya. Dengan ruku, jelas-jelas kerasa. Jadi bukan pikiran-pikiran. Nah, tanda kita masih banyak lupa kepada itu, penyaksian itu, berarti kita ini ma'rifatnya hanya di pikiran, hanya di kepala terputar-putar. Sehingga kita ini pernah lupa Allah Ta'ala. Dalam 24 jam, berarti kita ini masih belajar-belajar. Makanya selalu dikatakan, jangan sampai ada rasa pengakuan bahwa kita ini hebat, merasa bahwa kita ini sudah makrifat, merasa bahwa kita ini sudah sampai. Tidak ada, jangan sampai ada pengakuan seperti itu. Karena itu wujud sangka-sangka saja. Biar Allah Ta'ala sendiri mengakui rahasianya, biar Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan sampai apa tidaknya. Cukup diam dan nyatakan itu haknya Allah. Begitu, jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat pikiran semakin melayang-layang bagaikan mabuk-mabuk. Mabuk-mabuknya ya bagus kalau mabuk Tuhan, tapi ini mabuk janda pirang, ya, mabuk pekerjaan dan sebagainya, pusingnya minta ampun. Jadi selama masih ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ragu, membuat kita khawatir, membuat kita sedih, membuat kita was-was, cemas, berarti kita masih jauh. Kita masih jauh. Makanya selalu dikatakan orang yang sudah mencapai makrifat, ya, ini makrifat betul ya, bukan ilmu makrifat saja, bukan hanya pintar ngomong aja, bukan ngomong pintar di barbar ataupun di tongkrongan aja ataupun di tempat pos ronda, tidak. Betul-betul orang yang sudah ditarik oleh Allah untuk makrifat, menikmati rasanya itu, maka dia itu tidak akan lagi merasa khawatir, takut, gelisah apapun yang terjadi. Tidak ada lagi pikir-pikiran tentang masa-masa itu, tentang ini itu kedepannya apa, dia masa mundur lagi, kenapa saya begini, kenapa begitu.
Jadi seolah menentang kehendak Allah Ta'ala, seolah tidak menerima realita kehidupan. Nah, itulah kita ini yang lemah. Maka kita semua sama-sama belajar. Selalu dikatakan bahwa belum tentu orang yang mampu berbicara seperti ini orang yang sudah paham. Tidak. Maka kita sama-sama belajar, saudara-saudara. Di sini kita bahasanya itu agak direm-rem. Karena kenapa? Kalau kita mau bahasa-bahasa yang betul-betul terbuka, itu tidak di sini tempatnya. Karena kalau terbuka bebas, itu berbahaya. Nah, maka apa-apa yang kita sampaikan, yang Allah Ta'ala sampaikan melalui kalam ini, itu semua adalah ilmu-ilmu yang memang belum mencapai puncak klimaks. Karena kalau puncak klimaks itu berbahaya kalau di media sosial. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang tidak bisa diceritakan di sini. Kalau masalah ilmu-ilmu seperti ini sudah menjalar kemana-mana. Kita tidak munafik. Kita jangan munafik, di mana-mana di Google ada martabat 7, ya. Penciptaan alam semesta juga ada di Google, di YouTube juga sudah banyak tersebar. Cuman bagaimana kita ini menjalani semua dengan ikhtiar, namun ikhtiarnya di sini ikhtiarnya dengan rasa bahwa ikhtiar itu yang menggerakkan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala, gerak dan diamnya. Bukan semata-mata kita yang berikhtiar. Namun jangan kita mengatakan, oh saya tidak usah ikhtiar, sudah ditakdirkan. Itu tidak begitu. Tetap ikhtiar, namun ikhtiarnya di sini, usahanya Allah Ta'ala. Tetaplah semua berbuat kebajikan. Maka ujung-ujungnya ini penyempurnaan di syariatullah. Penyempurnaan di syariat. Kita ini masih belajar semua. Maka ma'rifat ini awal agama, awal mengenal Allah. Nanti ujung-ujungnya penyempurnaan di syariat itu. Karena syariat ini yang paling susah, yang paling mengerikan, yang paling luar biasa. Nah, maka salah juga ketika kita hanya bersyariat tidak berhakikat, tidak bermakrifat, tidak bertorikoh. Salah juga, keliru itu. Itu menentang ajaran Nabi sebenarnya, kalau cuma syariat saja. Sementara Nabi seperti apa kan? Syariat, torikoh, hakikat, makrifat itu lengkap. Sahabat juga begitu, ulama-ulama dulu begitu, wali-wali juga dulu begitu. Mereka punya guru zohir, punya guru batin juga. Maka kita ini mau ikut siapa? Kalau mau ikut Nabi, mau ikut para sahabat, ikut para ulama-ulama yang telah sukses, nah, itu sudah ada jalannya. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Keempatnya itu jalan. Karena sesuai dengan penyempurnaannya zat, sifat, asma, af'al, tubuh, hati, nyawa, rahasia. 4. Maka semoga kita semua terus dibimbing oleh Allah Ta'ala di dalam betul-betul memahami, dipahamkan oleh Allah. Ya mungkin seperti itu. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.